Kita mau berburu harta karun. Oke, kata suami saya, ternyata bagusan kita sambil nunjukin muka gitu, biar audiens tahu apa yang kita lakuin. Oke? Halo Sobat Fresh Garden, ketemu lagi ya, dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Kali ini, Fresh Garden akan mengajak Anda semua untuk touring tipis-tipis hari ini. Fresh Garden akan mengajak Anda untuk berburu harta karun yang terpendam. Kami sengaja menyebutnya harta karun yang terpendam karena pertama, posisinya memang terpendam. Yang kedua, jika mendapatkan harta karun ini, maka lahan pertanian kita akan kaya dan subur karena keberadaan harta karun ini. Bagusnya lagi, kita bisa mendapatkan harta karun ini dengan gratis tis-tis, tak perlu repot membeli. Dan semua metode pertanian organik di seluruh dunia termasuk Jadam percaya akan keberadaan dan manfaat harta karun ini untuk lahan pertanian. Silahkan ikuti terus touring tipis-tipis Fresh Garden ini dalam berburu harta karun sampai selesai ya. Harta karun untuk bercocok tanam organik metode Jadam sudah tersedia di alam. Harta karun itu berupa tanah humus di hutan atau di pegunungan. Tanah humus di hutan telah tersedia selama puluhan hingga ribuan tahun, seusia dengan hutan itu sendiri. Pertanian organik adalah tentang menemukan jawaban dari alam. Maka, ada 3 kunci pengelolaan tanah dalam pertanian organik metode Jadam ini. 1. Komposisi mikroorganisme pada lahan pertanian kita harus identik dengan komposisi tanah humus di hutan atau di pegunungan. Yang kedua, bahan organik di lahan pertanian kita haruslah berlimpah sebagaimana tanah humus di hutan. Dan yang ketiga, mineral-mineral di lahan pertanian haruslah beraneka ragam sebagaimana tanah humus di hutan. Kita akan sulit memperoleh lahan pertanian yang ideal jika pemadatan tanah dan kontaminasi kimia tidak ditangani. Solusi satu-satunya untuk mengatasinya adalah dengan bantuan mikroorganisme. Sumber mikroorganisme terbaik dan ideal tanpa perlu membelinya sudah tersedia di alam. Mikroorganisme lokal yang kita biakan dapat digunakan di lahan pertanian kita untuk melarutkan kontaminasi kimia dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk tanaman. Ketika kontaminasi tanah lumayan parah, aplikasi mikroorganisme satu kali saja tidak cukup. Jadam merekomendasikan pemberian mikroorganisme ke lahan secara teratur, minimal 3-4 kali dalam sebulan sepanjang tahun. Jadam juga menyarankan tak usah memilih mikroorganisme yang baik atau yang buruk. Semua sama saja, semakin beragam malah semakin bagus. Pertama, karena pengetahuan kita tidak akan pernah cukup untuk menyelidiki miliaran mikroorganisme yang ada di dunia ini. Yang kedua, sama seperti populasi manusia yang lengkap dengan beragam profesi, maka beragam mikroba juga akan memungkinkan tersedianya beragam nutrisi yang berguna untuk tanaman. Kita jangan mengikuti pola pikir korporasi penjual mikroba yang memilih-milih dan mengembangkan jenis-jenis mikroba tertentu saja untuk keuntungan mereka. Percayalah pada kekuatan alam dalam menyeleksi mikroba yang berguna untuk tanaman kita. Oke, kami ini ada di hutan C4 di Bogor ya. Kami sedang mencoba mencari makhluk halus. Bukan makhluk halus yang itu ya, tahu kan yang saya maksud. Hutan ini masuk dalam kawasan penelitian ya Mas ya. Apa tadi namanya? Itu konservasi, hutan konservasi punya IPB sama hutan penelitian. Oke, yang akan kami lakukan adalah mencoba mencari tanah humus di bawah dedaunan, di bawah pohon ya, pohon yang besar dan rindang. Nah, kami mencari tanah humus. Permisi, bismillah, assalamualaikum. Dalam 1 gram tanah humus hutan, setidaknya ada 2-10 miliar mikroorganisme. Mengambil mikroba hutan adalah memindahkan seluruh komunitas. Ini bisa menimbulkan perubahan drastis pada ekosistem tersebut. Jadi,
pastikan Anda mengambil secukupnya saja. Dan kembalikan kondisi semirip mungkin dengan kondisi sebelumnya. Tutupi kembali tanah dengan dedaunan yang luruh. Oke, selagi suami saya cari tanah humus, tanah di dekat perakaran, kita lihat lingkungan sekitar. Hutan ini memang konon, cerita-ceritanya sih angker ya. Kalau malam gitu, ya iyalah gelap. Cukup ya ini ya. Coba lokasi lain. Pokoknya pohonnya harus besar. Ranting-ranting keikut nggak apa-apa sayang. Ranting daun nggak apa-apa. Karena disitulah mikroba, fungi itu nempel. Mereka yang mengurai seperti itu. Oke. Kami sekalian touring, jalan-jalan, naik motor, asik loh. Sebelah sini sayang, nih, di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah lubangnya tuh kan ada jamurnya kan, tuh berarti banyak funginya tuh. Kalau tumbuh jamur seperti itu, tuh tanahnya bagus gitu sebentar. Nah kan. Oke, ambil aja. Tidak usah memilih mikroorganisme tertentu. Mereka harus diimigrasi secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan kehidupan mikroorganisme ini ke lahan kita sesuai dengan lingkungan hutan yang masih asli ini. Bagaimana terjadinya tanah humus di hutan? Bahan organik yang terdiri dari daun, ranting, kulit kayu, dan berbagai bahan organik lainnya diuraikan oleh hewan-hewan kecil dan mikroorganisme di dalam tanah dan berubah menjadi humus. Humus terurai seiring waktu dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah sehingga tanah menjadi subur. Ditambah dengan aktivitas mikroorganisme, mengubah tanah humus menjadi struktur agregat dengan kemampuan menyimpan air, udara, dan pupuk yang tinggi. Jika kandungan humus dalam tanah meningkat karena masukan bahan organik yang signifikan, tanah akan menahan berbagai unsur hara, dan hujan tidak menghanyutkannya dan membuat tanah tahan akan erosi. Jadam memandang mikroorganisme sebagai tamu. Para tamu dapat pergi kapanpun mereka suka. Jika kondisi tanah tidak sesuai yang mereka inginkan, mereka akan pergi. Maka jamu tamu-tamu ini dengan makanan kesukaan mereka, yaitu beragam bahan organik, agar mereka tetap tinggal. Dengan menyediakan bahan organik yang cukup untuk tanah, mikroorganisme akan menjadi lebih aktif, bahagia, dan ingin memperpanjang masa tinggalnya. Kualitas makanan yang kita makan menentukan kesehatan kita. Demikian pula kualitas bahan organik di dalam tanah menentukan kesehatan mikroorganisme dan tanaman. Perkaya tanah dengan bahan organik yang akan meningkatkan kerja mikroorganisme, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan tanaman dan menghasilkan panen yang lebih berkualitas. Dan sebisa mungkin, hindari bahan organik yang telah terpapar segala macam bahan kimia sintetis, karena ini juga membuat kerja mikroba menjadi berat. Terima kasih pohon, terima kasih hutan sifor. Oke, kami akan kembali ke kota. Bagaimana jika lahan kita atau tempat tinggal kita jauh dari hutan atau pegunungan? Jika tempat tinggal Anda atau lahan pertanian Anda jauh dari hutan atau pegunungan, tak usah resah. Cari saja gerumbulan pohon bambu yang terdekat dari lahan pertanian Anda.
Disitulah miliaran mikroorganisme juga bertempat tinggal. Disitulah terpendam juga harta karun yang tinggal kita manfaatkan dengan gratis. Ini kami akan mengambil leaf mold ya, serasah daun bambu di rumpun bambu. Ini rumpun bambu terdekat dengan rumah kami, karena kami belum sempat pergi ke hutan, jadi kita pakai hutan bambu aja. Lumayan nih serasahnya ya, banyak. Ingat ya, serasah itu terdiri dari dedaunan yang sudah mulai lapuk plus tanahnya. Dia akan gembur sekali. Proses pembentukan leaf mold atau serasah daun bambu mirip dengan pembentukan tanah humus di hutan. Daun bambu, ranting-ranting, dan cabang-cabang pohon bambu yang berjatuhan diuraikan oleh mikroorganisme lokal yang ada di sekitar pohon. Mikroorganisme lokal ini senang di sini karena dijamu oleh makanan organik yang bergizi. Leaf mold ini berbeda dengan kompos, karena pelapukannya dilakukan mayoritas oleh fungi secara perlahan-lahan. Karena itu, dia sangat berharga, karena prosesnya perlu waktu. Sesudah diambil sebagian, jangan semuanya, jangan banyak-banyak. Anda pastikan menutup kembali dengan dedaunan bambunya. Nih, lembut banget daunnya, tanahnya itu, dipegang itu empuk gitu. Dipastikan ditutup lagi dengan dedaunan bambu supaya mikrobanya tetap bisa bekerja mengurai dedaunan yang berikutnya ini. Kandungan mikroorganismenya sama, untuk 1 gram berisi 2-10 miliar mikroorganisme. Karena itu, kita benar-benar tidak perlu banyak. Ini udah cukup ya, nggak usah terlalu banyak, supaya kita juga nggak menggoncangkan ekosistem di sini. Kita ambil seperlunya aja. Manusia harus belajar mengambil seperlunya. Tidak boleh berlebih. Oke. Kita bawa serta sedikit daunnya untuk menutupi leaf moldnya ya, yang tanahnya. Oke. Kalau belum langsung dipakai seperti itu, ditutupi dengan dedaunannya. Manfaat humus hutan atau humus pohon bambu: 1. Sebagai pupuk organik langsung. Tinggal ditaburkan saja ke media tanamnya. Yang kedua, sebagai bahan penambah untuk media tanam yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Yang ketiga, sebagai bahan utama pembuatan IMO ala KNF. Dan yang keempat, sebagai bahan utama pembuatan JMS dan JLF metode Jadam. Pada video selanjutnya, saya akan berbagi tips dan trik menyimpan, merawat, dan mempertahankan harta karun yang sudah kita kumpulkan dari berbagai tempat ini, dengan membuat yang saya sebut sebagai kamar mikroba atau microbial chamber. Karena kita juga tidak bisa terus-menerus mengambil leaf mold dari alam. Bayangkan bila di Bogor saja ada 1 juta petani yang masing-masing pergi ke hutan C4 dan mengambil 1 kilogram saja leaf mold dari hutan tersebut. Sudah berapa banyak tanah hutan C4 yang akan diambil oleh manusia, dan bayangkan apa efeknya terhadap hutan tersebut. Jadi praktek mengambil leaf mold terus-menerus langsung dari alam ini juga bisa mengganggu alam kita. Karena itu di video lanjutannya nanti kita juga akan menunjukkan siasat yang bisa kita tempuh agar leaf mold kita ini bermanfaat lebih lama. Syukur-syukur kalau kita bisa membuat leaf mold kita sendiri. Dan leaf mold yang kita ambil dari hutan hendaknya hanya sebagai pemancing dan biang awal mikrobanya saja. Selanjutnya, biarlah hutan hidup dengan tenang dan aman dari gangguan kita. Oke, ini kami di pinggir hutan C4. Terima kasih sudah menyaksikan video-video Fresh Garden.
Tuh, kami cari konten sampai sejauh ini. Bermotor dari Bogor dari Bintaro ke Bogor. Kayaknya udah turun hujan, sayang. Terima kasih telah menonton Yuk, video oke. Fresh Garden ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.